Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan memasuki ayat-ayat surah-surah yang masuk dalam kurikulum dasar yang sudah Bapak bagikan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang surah Al-Kafirun ayat pertama sampai ayat terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Nah, katakanlah wahai Muhammad, hai orang kafir, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Nah, di sini dijelaskan sebenarnya intinya dijelaskan di sini bahwa Allah memerintahkan kepada orang kafir waktu itu, pokoknya kalian urusi saja urusan agama kalian, tidak usah mengurusi agama kami. Kami beribadah melakukan kegiatan ibadah agama kami dan kalian silahkan beribadah dengan cara kalian sendiri, tidak usah digabung-gabungkan. Nah, kan Bapak yakin teman-teman sudah tahu lah, sudah masyhur kan sababun nuzulnya ayat ini menjelaskan ketika Nabi Muhammad dulu ditawari untuk melakukan ibadah secara bergantian. Nah, namun ketika itu langsung turut ayat itu, surah Al-Kafirun ayat pertama sampai ke-6. Nah, jadi intinya sebenarnya menjelaskan bahwasanya masing-masing saja melakukan ritual ibadah. Orang Islam beribadah dengan caranya sendiri dan orang musyrik silahkan beribadah dengan caranya sendiri. Lana a'maluna walakum a'malukum misalnya. Nah, nah sama seperti penjelasan lain misalnya di ayat lain di surah Al-Qasas ayat 55 misalnya dijelaskan, in raditum bidinikum faqad radina bidinina. Apabila kalian meridhoi dengan cara agama kalian, maka kami juga meridhoi dengan cara kami dalam melakukan kegiatan ibadah beragama. Nah, jadi jadi gitulah, masing-masing saja melakukan kegiatan beribadah. Nah, namun dijelaskan juga di sini bahwa ayat ini turun sebelum adanya perintah peperangan. Nah, ayat ini sudah dinasakh dengan ayat saib atau ayat perang. Nah, seluruh ayat ini dimansukh hukumnya. Maksudnya ketika turun perang maka ayat ini sudah tidak berlaku lagi. Ya, orang muslim boleh melakukan peperangan kepada orang musyrik Makkah pada waktu itu. Nah, jadi dulu di sini Bapak jelaskan ayat ini turun di kota Mekah ketika muslim masih menjadi minoritas. Nah, waktu itu orang muslim sangat lemah. Jadi tidak mungkin lah, maksudnya harus keras dengan orang-orang kafir melakukan counter. Jadi cara diplomasinya ya begitu, kalian silahkan melakukan kegiatan agama kalian, kami melakukan kegiatan agama kami. Nah, surah itu hukumnya tidak berlaku karena sudah dinasakh, dihapus dengan ayat kita. Nah, surah itu tidak berlaku lagi. Jadi dulu ketika sahabat sudah banyak yang hijrah ke kota Madinah, namun sebagian para sahabat, para muslimin itu masih sebagian menetap di kota Makkah. Nah, ketika menetap di kota Makkah, banyak dari sahabat muslim itu yang ditindas, barang dagangannya diambil, rumahnya diambil dan sebagainya macamnya lah. Pokoknya ditindas ketika hidup di kota Makkah. Para sahabat tuh sebenarnya sudah jengkel banget, sudah ingin sekali rasanya membela saudara-saudara muslim mereka yang ada di Mekah. Namun belum ada lagi perintah qital. Belum ada lagi perintah untuk melakukan peperangan atau perlawanan terhadap penindasan kafir Quraisy itu. Nah, jadi Nabi tidak berani karena hukum sebelumnya silahkan urusi agama masing-masing. Nah, setelah turunnya ayat saib tadi, akhirnya dinasakhlah hukum yang sebelumnya. Baru setelah itu Nabi berani melakukan perang melawan orang kafir. Nah, namun yang jadi catatan di sini yang perlu digarisbawahi menurut ulama, kenapa waktu itu boleh memerangi orang kafir? Nah, ada alasannya.
boleh memerangi orang kafir itu dengan karakteristik, dengan cirinya bahwa orang kafir itu adalah kafir harbi, yaitu mereka yang memusuhi muslimin dan muslim memusuhinya. Ini salah, ini tulisannya salah ya. Maksudnya sebenarnya mereka yang memusuhi muslim dan mereka dan muslim juga memusuhi mereka. Jadi kalau ada kafir yang seperti itu, kita boleh memerangi mereka. Contohnya misalnya kayak Israel. Nah itu nggak apa-apa, karena mereka memang menindas, mengganggu orang-orang Muslim yang ada di kota, yang ada di negara Palestina. Nah, namun ketika bicara dalam konteks Indonesia, orang musyrik, orang kafir, atau orang non-Muslim, bahasa lebih lembutnya orang non-Muslim yang ada di Indonesia, mereka bukanlah kafir harbi, mereka adalah kafir zimmi, yaitu orang yang tidak menyembah Allah, tidak mengakui keesaan Allah, namun mereka tidak memusuhi orang Muslim dan orang Muslim juga tidak memusuhi mereka. Nah ini adalah orang musyrik atau orang non-Muslim yang ada di Indonesia. Nah jadi penjelasan al-kafirun itu masih bisa kita pakai karena keadaannya berbeda. Nah, melihat dari sababun nuzulnya ayat-ayat saif itu atau ayat-ayat perintah perang itu, karena memang terjadi penindasan oleh orang kafir terhadap orang muslim ketika mereka masih belum hijrah ke Madinah. Mereka memilih untuk menetap di Mekah, mereka ditindas oleh musyrik Quraisy, kafir Quraisy. Nah, setelah itu muncullah perintah untuk memerangi mereka. Namun ketika berbicara di Indonesia, yang mereka yang non muslim, tidak menyembah Allah, tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai rasul, nabi dan rasul. Nah, tapi mereka tidak memusuhi kita dan kita tidak memusuhi mereka, maka ayat itu masih berlaku. Jadi silahkanlah, itu mirip seperti Nabi di Makkah, jadi sama seperti kita saat ini. Silahkan orang kafir orang musyrik atau orang non muslim, silahkan mereka beribadah dengan caranya sendiri. Nah, orang muslim silahkan beribadah dengan caranya sendiri. Silahkan melakukan aktivitas masing-masing. Orang muslim melakukan aktivitasnya, orang musyrik, orang non muslim silahkan melakukan aktivitasnya juga dalam beragamanya. Karena memang Allah tadi dijelaskan di awal, Allah memang membebaskan manusia untuk memilih. Nah, namun nanti ada lagi selanjutnya ya terusannya. Pembahasan yang kedua adalah surah Al-Kahfi ayat 29. Nah, langsung saja ya ke artinya. Kebenaran dan katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir biarlah ia kafir. Sungguhnya telah kami sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka dan gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti bisi yang mendidih dan menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Nah, kita baca tafsirnya sedikit ya. Al-haqqu rufi'a ala khabri. Nah, jadi dari surah Al-Kahfi ayat ke-29 ini sebenarnya menjelaskan bahwa sama seperti surah Al-Kafirun tadi, orang kafir orang non muslim silahkan mereka melakukan kegiatan mereka masing-masing. Orang muslim silahkan melakukan kegiatannya masing-masing. Jadi bebas, terserah masing-masing. Namun sebenarnya ayat ini adalah penegasan bagi Allah bahwasanya ketika kita melakukan dakwah, ketika kita mengajak orang lain untuk memeluk agama Islam, kita hanya pada batasan untuk mengajak saja. Nah, namanya mengajak itu kan orang bisa menolak. Nah, tapi orang bisa juga ikut. Nah, jadi Allah ingin menegaskan bahwasanya hidayah dan taufik itu berada di tangan Allah. Jadi yang penting kita mengoptimalkan usaha untuk mengajarkan agama Islam dengan baik dan benar,
Namun hasilnya kita pasrahkan saja kepada Allah. Kalau Allah memang menghendaki dia untuk menjadi orang muslim, maka Allah akan jadikan dia menjadi orang muslim. Kalau dia ingin Allah menjadikan dia tetap sebagai orang kafir, berarti memang Allah menjadikan dia sebagai orang kafir. Namun Allah tetap memerintahkan kepada kita untuk berusaha dan memberikan kepada mereka juga sebuah ancaman. Nah, jadi kita Bapak baca sedikit ya. Qul ya Muhammad lihaula'il ladzina aghfalna qulubahum an dzikrina. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang melalaikan hati-hati mereka dari mengingat kami. Ayuhan nas, wahai manusia, mir rabbikumul haq fa ilaihi taufiq wal khidlan. Wahai manusia, kepadanya lah taufik wal khidlan, taufik dan kekecewaan, wa biyadihi huda wad dalal, dan di tangannya lah hidayah dan kesesatan. Yahdi mayasya fayu'min wa yudillu mayasya fayakfur. Nah, ketika dia ingin menghendaki orang itu beriman, fayu'min, maka dia akan beriman. Wa yudillu mayasya fayakfur, apabila dia ingin menyesatkan orang itu, maka dia akan menjadi kafir. Laisa ilayya min zalika syai' fallahu yu'til haq may yasha wa in kana dha'ifan wa may yasha wa in kana qawiyan ghaniyan. Walastu bitaridil mu'minin lihaula fa in syi'tum fa aminu wa in syi'tum fa akfaru. Nah, jadi kata Allah, kalau fa in syi'tum fa aminu, apabila kalian ingin beriman, beriman aja. Wa in syi'tum fakfuru, maka kafir aja. Jadi kalau kalian ingin beriman, silahkan saja beriman. Nah, tapi kalau kalian ingin ingkar kepada Allah, silahkan saja. Nah, tapi kata Allah, kata tafsirnya di sini, walaysa hadza bitazkhis wa takhyir bainal iman wal kufr, wa inma huwa wa'id wa tahdid. In kafartum faqad a'adda lakum nar wa in amantum falakum jannah. Nah, tapi ini bukannya untuk rukhsah, tarkhis. Rukhsah itu keringanan. Bukan berarti Allah memberikan kebebasan itu Allah meringankan, tidak. Tapi itu adalah tahdid. Tahdid itu peringatan. Wa in kafartum faqad a'adda lakum nar. Apabila kalian memilih untuk ingkar dari Allah, maka Allah akan menyediakan kepada kalian neraka. Wa in amantum falakum jannah. Apabila kalian beriman, maka bagi kalian adalah jannah. Jadi begini, kesimpulannya sebenarnya ya, kalau dari bahasa Quran ini sama seperti seorang orang tua yang mempunyai anaknya ini misalnya diberitahu oleh orang tuanya, nah, kamu hari ini boleh nonton TV misalnya, tapi kalau kamu nonton TV, nanti malam kamu tidak boleh ikut papa sama mama jalan-jalan misalnya. Jadi si anak dipersilahkan untuk memilih, boleh memilih. Nah, namun si anak juga diberitahu, nah, kalau kamu nonton TV berarti kamu tidak bisa ikut papa dan mama nanti malam jalan-jalan. Nanti malam bapak jalan-jalannya mau ke mall misalnya, pasti di sana banyak mainan, kamu bisa belanja misalnya. Nah, tapi kalau kamu nonton TV, kamu nggak bisa dapat mainan dong di mall misalnya. Nah, seperti itu. Jadi bahasa Allah di sini sama seperti bahasa orang tua kepada anaknya. Jadi dipersilahkan. Nah, silahkan manusia, kamu mau milih mana? Kalau mau kafir ya silahkan aja ingkar. Kalau mau jadi orang mukmin ya silahkan saja taat. Nah, namun kalau kamu taat, kamu akan mendapatkan surga sebagai balasannya. Nah, tapi kalau kamu ingkar, kamu akan mendapatkan adalakum annar. Kamu akan disiapkan neraka. Nah, di situ dijelaskan ketika mereka kehausan di neraka, mereka akan diberikan air minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Nah, itu penjelasannya. Penjelasannya berarti Allah lah yang memberikan taufik dan kekecewaan. Artinya kita sebagai manusia, sebagai orang muslim, hanya mengoptimalkan kemampuan kita untuk mendakwahkan ajaran Nabi.
mendakwahkan ajaran Nabi Muhammad SAW, mendakwahkan ajaran Islam, dan mendakwahkannya harus dengan akhlakul karimah. Karena tujuan Nabi diutus kan itu. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, terus di Al-Qur'an surah apa itu ya? Wa qul lahum tentang berdakwah dengan cara yang halus, dengan cara yang baik. Bapak lupa ayatnya. Wajadilhum billati hiya ahsana, itu terakhirnya Bapak pertamanya nggak ingat, tapi yang poinnya di situ menjelaskan kita harus berdakwah itu dengan cara yang baik. Nah, Bapak punya cerita ini dulu datang dari guru Bapak. Jadi dulu ketika pada masa kekhalifahan Abbasiyah, seorang khalifahnya itu namanya Harun ar-Rasyid. Nah, Harun ar-Rasyid ini terkenal orang yang sangat alim, orang yang sangat bijaksana, karena beliau itu juga merupakan salah satu murid dari Imam Malik, pemimpinnya mazhab Maliki. Nah, jadi suatu saat ketika Harun ar-Rasyid ini sedang duduk di istananya, datanglah seorang pemuda. Pemuda ini belajar agama lah, pokoknya pemuda ini orang soleh lah. Nah, ketika datang ke Harun ar-Rasyid, pemuda ini langsung berkata, wahai Harun ar-Rasyid, saya bisa berkata-kata kasar kepada kamu, pokoknya kamu itu salah, kamu itu tidak baik, kamu ini serba tidak baik lah, kamu ini tidak benar. Nah, seperti itu. Terus sampai dia selesai berbicara, baru setelah itu Harun ar-Rasyid berbicara. Kata Harun ar-Rasyid, wahai pemuda, dulu Allah pernah mengutus manusia yang jauh lebih mulia daripada kamu, mengutus manusia yang lebih mulia daripada kamu kepada orang yang jauh lebih hina daripada aku. Nah, ketika Allah mengutusnya kepada orang yang lebih hina daripada aku, padahal dia jauh lebih mulia daripada kamu, Allah menyuruhnya untuk berkata dengan sangat baik. Nah, itu siapa? Itu adalah cerita Nabi Musa. Ketika Nabi Musa diperintahkan Allah untuk datang kepada Firaun, Allah menyuruh Nabi Musa untuk berkata dengan sangat lembut, idhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha wa qul lahum qawlan layyina di ayat yang lain. Nah, jadi begitu. Jadi Allah memerintahkan Nabi Musa kepada Firaun aja, kepada seorang Firaun yang sangat luar biasa kekafirannya, kemusyrikannya, kesombongannya. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Tagha itu artinya sombong karena jabatannya. Jadi sombong dalam ayat Quran itu ada dua. Ada ayat Quran menulisnya dengan kalimat bagha, ada yang tagha. Nah, bagha itu Allah menjelaskan tentang Qarun misalnya, dia itu sombong karena hartanya. Nah, sedangkan Firaun ini tagha. Bahasa sekarang itu mungkin terkenalnya tagha itu tagut. Jadi seorang yang sombong, yang ingkar karena jabatannya. Nah, begitu. Dulu kata Harun ar-Rasyid, Allah pernah mengutus Nabi Musa yang jauh lebih baik daripada kamu kepada Fir'aun yang jauh lebih jelek daripada aku. Kenapa kamu yang tidak lebih mulia daripada Nabi Musa malah berkata kasar kepadaku yang aku ini jauh lebih baik daripada Fir'aun? Nah, setelah dikatakan seperti itu oleh Harun ar-Rasyid, setelah itu si pemuda itu langsung termundung dan langsung meminta maaf kepada Harun ar-Rasyid. Nah, begitu. Jadi kita ketika berdakwah, kita harus dengan santun, dengan baik, optimalkan dakwah. Nah, selanjutnya hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di tangan Allah lah hidayah dan kesesatan. Allah lah yang memberi taufik dan kekecewaan. Nah, ketika Allah menghendaki seseorang beriman, maka dia pasti akan beriman. Falyu'min. Apabila fa in syi'tum fa aminu. Fa in syi'tum faghfiru. Nah, begitulah pokoknya. Nah, Allah memberikan kebebasan untuk memilih kepada manusia tentang agama yang dipilihnya, namun juga memberitahukan apabila beriman maka surga balasannya, apabila kufur maka neraka balasannya. Nah, jadi begitu.
Nah, kita lanjutkan dulu, nanti Bapak berikan kesimpulan. Selanjutnya adalah surah Yunus ayat 40 sampai 41. Langsung saja Bapak bacakan artinya. Di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan diantaranya ada pula orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka mendustakanmu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, kita langsung baca aja tafsirnya. Yang paling menarik itu sebenarnya nah, kita baca dulu sedikit. Nah, kila al-murad ahlul Makkah. Nah, ini turunnya itu berarti untuk orang-orang Makkah, sama seperti surah Al-Kafirun tadi. Jadi menjelaskan kalau kamu menjalankan agamamu silahkan saja jalankan agamamu. Kami orang Muslim akan menjalankan agama kami. Nah, ini penjelasan orang-orang yang tidak beriman di sini. Sebenarnya ada dua pendapat ulama. Ada yang maksudnya tidak beriman itu yang selamanya sampai meninggal tidak beriman. Contohnya misalnya seperti Abi Thalib, Abi Lahab misalnya. Tapi ada juga yang mengatakan ini fi jami'il kufar, ini semuanya secara umum bagi orang-orang kafir atau orang-orang non muslim. Nah, fa'alam anallah fa'alamullah subhanahu wa ta'ala annahu inama akhara al-uqubah li'anna minhum man sayu'min. Nah, Allah itu sengaja memang sengaja untuk menunda-nunda, mengakhir-akhirkan uqubah, balasan, li'anna minhum man sayu'min, karena Allah tuh berharap di antara orang-orang yang kafir itu nanti akan ada yang beriman. Jadi Allah tuh sengaja, misalnya nih, kalau saat ini misalnya kita lihat, kenapa misalnya banyak Allah tuh seperti membiarkan orang-orang yang tidak beriman. Selain tidak beriman, mereka juga berlaku yang tidak baik kepada orang muslim. Misalnya kita lihat ada negara-negara yang memang mayoritas penduduknya tidak Islam, dan mereka misalnya memerangi negara-negara Islam, bahkan menyiksa orang Islam. Nah, kenapa tidak Allah binasakan saja? Kenapa tidak Allah hukum aja langsung? Tidak Allah berikan ukubah langsung? Nah, sama misalnya seperti dulu kaum Ad, kaum Samud, atau kaum Nabi terdahulu lah, kaum Nabi Lut misalnya kan, yang mereka melakukan hubungan terlarang sesama jenis, langsung dihukum oleh Allah, langsung dibinasakan oleh Allah, langsung diberikan ukubah. Kenapa saat ini tidak dihukum oleh Allah langsung? Karena Allah berharap li'anna minhum man sayu'min, Allah berharap di antara mereka itu akan menjadi orang-orang yang beriman. Rabbuka a'lamu bil mufsidin ay man yusiru ala kufrihi wa hada tahdid lahum. Jadi kepada orang-orang yang melanjutkan kekafirannya, wa hada tahdid lahum, ini adalah sebuah ancaman bagi mereka. Nah, sebenarnya ayat ini sebenarnya sudah dinasakh juga, sudah mansukhah bi ayatis saib. Nah, jadi sebenarnya ayat ini sama seperti surah Al-Kafirun tadi, hukumnya itu sudah dinasakh. Nah, namun dinasakhnya itu dengan catatan apabila orang kafir di negara itu atau orang kafir yang bersangkutan itu adalah kafir harbi. Kalau kafir harbi, maka ayat ini tidak berlaku lagi. Kita memakai dengan ayat yang sudah dinasakh. Namun ketika kondisinya seperti di negara Indonesia, mereka masuk dalam kategori zimmi tadi, non muslim, yang mereka itu tidak menyembah Allah, tidak mengakui kerasulan kenabian Nabi Muhammad, namun mereka tidak memusuhi orang muslim, dan orang muslim tidak juga memusuhi mereka, maka sama seperti Nabi masih di Mekah. Orang non muslim silahkan dengan kegiatan agamanya, dan orang muslim silahkan dengan kegiatan agamanya masing-masing lah. Seperti itu penjelasannya. Allah bercerita sedikit tentang perjuangan Nabi Muhammad ketika berdakwah dalam kesusahan. Jadi Allah menjelaskan, ya kalau misalnya mereka itu susah banget, diajak-ajak pokoknya gitulah
diajak untuk masuk Islam. Jadi ini sebenarnya sama tadi seperti surah sebelumnya. Allah tuh mempersilahkan kalian, silahkan mau pilih agama yang mana saja, tapi Allah tetap mengingatkan bahwa ada hukuman nantinya kalau kalian ingkar kepada Allah. Jadi kesimpulannya sini Allah menceritakan sedikit tentang perjuangan Nabi Muhammad ketika berdakwah dalam kesusahan. Kewajiban kita hanya menyampaikan, bukan menyuruh apalagi memaksa. Sama seperti ayat-ayat sebelumnya tadi. Jadi kita sebagai orang muslim hanya mengoptimalkan usaha kita untuk mendakwahkan ajaran Nabi. Nah, begini loh Islam. Ini loh Islam. Nah, dengan cara yang baik. Nah, uswatun hasanah. Oke, selanjutnya bimau izatil hasanah, dengan cara yang baik, yang santun, yang sopan. Nah, terus Allah menunda pembalasan hukuman karena berharap mungkin di antara mereka akan ada yang menjadi beriman. Ayat ini juga telah dinasakh dengan ayat perang, yaitu ketika Quraisy menindas muslim yang masih. Nah, jadi begitu. Jadi ayat ini sebenarnya sudah dinasakh, cuman hukumnya masih bisa kita terapkan karena keadaannya di Indonesia, para non muslim itu bukanlah non muslim yang harbi, tapi mereka adalah non muslim yang zimmi. Nah, kesimpulannya, Allah menciptakan dunia sebagai sarana untuk menguji manusia, dan Allah menciptakan kebebasan memilih agama kepada manusia di dunia sebagai ujian. Nah, jadi kesimpulan Bapak, kalau Allah saja memberikan kebebasan kepada manusia untuk silahkan memilih agamanya masing-masing, kenapa kita harus lebih powerful daripada Allah? Kalau Allah memberikan kebebasannya, berarti kita harusnya seperti itu juga. Silahkan orang lain untuk bebas melakukan agamanya masing-masing, seperti itu, asalkan mereka bukan non muslim yang harbi. Nah, seperti itu. Allah membebaskan di dunia, namun nanti akan ada hari perhitungan kelak di akhirat. Nah, yang tadi dijelaskan, kalau mereka ingkar maka a'addalakumun nar. Allah disediakan bagi mereka itu neraka. Sebagai seorang muslim harus menghormati agama lain karena itu memang takdir Allah. Nah, jadi kita harus menghormati mereka karena memang itu skenario Allah, dan itu memang diciptakan sebagai ujian tadi. Nah, untuk mengetahui mana yang muti', mana yang asi, mana yang taat, mana yang ingkar kepada Allah. Kita hanya memiliki tanggung jawab sampai kepada menyampaikan agama yang benar saja, dan tidak ada kewajiban menyuruh apalagi memaksa, tidak ada. Bahkan Nabi pun seperti itu. Ayat-ayat yang tadi itu semuanya turun kepada Nabi Muhammad, dan banyak ayat yang lain lagi. Kita itu hanya sebagai pengingat, hanya sebagai pemberitahu. Nah, namun kesimpulannya, hasilnya Allah lah yang menentukan. Wa biyadillahi huda waddolal, di tangan Allah lah hidayah dan kesesatan itu. Di dalam Quran surah Al-An'am 100 ayat 108, Allah menjelaskan bahwa kita dilarang untuk mengolok dan menghina, memaki Tuhan agama lain karena mereka juga akan membelasnya. Nah, silahkan teman-teman, nah ini sekalian tugas ya, silahkan teman-teman baca surah Al-An'am ayat 108 dan berikan kesimpulannya kepada Bapak. Nah, sebagai penjelas, Bapak kasih tambahan. Nah, dulu di cerita ini ada di dalam Sahih Bukhari. Dulu Nabi bersama para sahabat itu lagi duduk-duduk lah, nongkrong, duduk-duduk santai. Tiba-tiba Nabi berbicara seperti ini. Ada seorang anak yang mengolok-olok ayahnya sendiri. Nah, para sahabat bingung, masa ada anak yang berani mengolok-olok ayahnya sendiri? Tidak sopan betul kan mengolok ayahnya sendiri. Nah, terus kata Nabi, caranya seperti apa? Caranya adalah si anak ini mengolok ayah orang lain. Karena orang lain itu tersinggung, ayahnya diolok-olok, akhirnya si ayahnya orang lain itu mengolok ayahnya yang si pertama. Jadi berbalas-balasan. Nah, makanya kata Nabi, janganlah kalian mengata-ngatai ayah orang lain kalau tidak mau ayah kita dikata-katai oleh orang lain. Kalau tidak mau ayah kita diolok-olok oleh orang lain, maka janganlah mengolok-olok. Apabila ayah kita tidak ingin diolok oleh orang lain, makanya janganlah mengolok ayahnya orang lain.
Nah, seperti itu juga dalam agama. Kalau tidak ingin agama kita dikata-katai orang, agama kita ingin diganggu-ganggu orang, dicibir-cibir orang, makanya kita jangan mengganggu agama orang lain, hormati agama lain. Karena kebebasan itu Allah yang memberi. Nah, sikap kita adalah melakukan yang terbaik. Nah, jadikan itu sebagai sarana dakwah untuk mengajarkan agama Nabi, dan lakukanlah, bersikaplah, bersosiallah kepada mereka dengan akhlakul karimah supaya mereka tertarik untuk memeluk agama Islam. Nah, artinya dengan bersikap baik dengan agama lain, maka mereka akan bersikap baik pula dengan agama Islam. Nah, seperti itu. Nah, ini ada cerita lagi sedikit kesimpulan. Dulu ketika Mongol mengalahkan Abbasiyah, nah, mereka tetap, sebagian dari mereka tetap tinggal di Abbasiyah, di daerah kekuasaan Abbasiyah. Nah, ketika mereka tinggal di situ, mereka melihat majunya budaya Islam, majunya ilmu kebudayaan Islam, ilmu teknologi Islam, pokoknya lebih maju lah. Karena orang Mongol itu kan dulu terkenalnya dengan kemajuan militernya, namun lemah dengan kemajuan kebudayaan. Jadi kalau kita bicara Mongol hari ini, ya orang taunya mereka hebat dalam militer, hebat dalam bertarung, penunggang kuda, namun kita tidak mengenal kebudayaan apa yang lahir dari mereka. Beda dan misalnya dengan kebudayaan Indonesia. Walah, kebudayaan Indonesia itu kaya, membuat candi-candi, membuat masjid-masjid yang besar. Misalnya banyak karya tulisan oleh ulama-ulama Nusantara dulu. Misalnya di Banjar ada kitab Sabilul Muhtadin, di Palembang ada Syiarus Salikin. Banyaklah pokoknya kaya dengan kebudayaan-kebudayaan. Nah, sedangkan orang Mongol dulu sangat maju dalam bidang militer, namun tidak terlalu dalam bidang kebudayaan. Nah, ketika mereka hidup di daerah Islam, mereka takjub. Mereka heran melihat orang Islam itu maju banget, kehidupan keilmuannya dan kehidupan sosialnya itu bagus banget karena mereka bersosial dengan akhlakul karimah. Akhirnya setelah melihat itu, banyak orang Mongol itu yang memutuskan untuk masuk Islam. Nah, jadi seperti itulah pula kita di Indonesia, bersikaplah dengan baik, beradablah dengan baik, berdakwahlah dengan mau'izatil hasanah, supaya itu bisa menarik hati mereka-mereka, saudara-saudara kita yang belum menjadi seorang muslim. Nah, Indonesia adalah negara yang majemuk, maka dengan toleransi umat beragama akan terciptalah perdamaian, kemaslahatan, dan kemajuan. Nah, kalau kita sibuk di Indonesia, sesama warga Indonesia sibuk berdebat, bertengkar persoalan agama saja, kapan kita bisa bersatu, kapan bisa maju, kapan kedamaian akan ada di Indonesia. Caranya supaya bisa damai, supaya bisa maslahat, supaya bisa maju adalah dengan bertoleransi. Nah, ingat yang penting, bertoleransi, berbuat baiklah, karena ini adalah ajaran Islam yang sebenarnya, dan ini dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, satu lagi Bapak tambahkan dulu, ada sebuah cerita ketika Nabi Muhammad lagi bersama para sahabat sedang duduk-duduk, tiba-tiba Nabi berdiri. Sahabat yang lain pun ikut berdiri. Kenapa? Karena ada jenazah yang sedang lewat. Nah, sahabat bertanya, Nabi, tahukah jenazah yang lewat tadi itu siapa? Itu adalah jenazahnya orang Yahudi. Terus kata Nabi, bukankah dia juga manusia? Nah, artinya Nabi, dia sudah meninggal pun tetap dihormati oleh Nabi, apalagi ketika dia masih hidup.